Salam, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Mira Francisca Tarigan, STH, dalam mata pelajaran PAK dan BP di kelas 9. Untuk materi kita pada hari ini, kita akan membahas tentang gereja yang hidup di dunia. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang baik ini. Kami masih bisa merasakan berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau belajar. Kami mohon Tuhan yang memberikan hikmat kepintaran kepada kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti dan bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, setelah kita berdoa, marilah kita menyanyikan sebuah lagu rohani yang berjudul Melayani Lebih Sungguh. Tujuan pembelajaran kita dalam materi kali ini adalah siswa kelas 9 dapat 1. Menganalisis pengertian memberitakan dan bersekutu, menjelaskan bentuk-bentuk persekutuan jemaat dengan benar melalui metode tes lisan. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai gereja terhadap karya Allah dalam pertumbuhan gereja melalui metode observasi. 3. Menyanyikan lagu melayani lebih sungguh dengan benar melalui metode bernyanyi. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian memberitakan menurut KBBI dan menurut bahasa Yunani. Memberitakan menurut KBBI berasal dari kata berita, yang artinya cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, memberitakan artinya mengabarkan, melaporkan tentang peristiwa kejadian yang hangat. Dalam bahasa Yunani disebut kerugma atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya, seperti pendeta, guru, penginjil, dan penatua. Kerugma sendiri sebetulnya berarti pengumuman, seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan ketika menyampaikan berita-berita penting, karena saat itu belum ada surat kabar atau media massa lainnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka di bagian materi yang sudah Ibu kirimkan.
Selanjutnya, kita membahas pengertian bersekutu. Dalam KBBI, bersekutu berasal dari kata sekutu yang artinya kawan. Jadi, bersekutu artinya berserikat atau menggabungkan diri dengan. Dalam bahasa Yunani, bersekutu itu disebut koinonia. Kata koinonia sendiri mengandung arti jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat. Karena itu, koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain seperti digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana dengan membagi-bagikan kepunyaan mereka. Nah, pengertian bersekutu juga bisa kalian lihat, bisa kalian baca di bagian materi yang sudah Ibu bagikan. Ada dua bentuk persekutuan jemaat. Yang pertama, bisa dikatakan kegiatan ibadah, dan yang kedua bisa dikatakan kegiatan non-ibadah. Persekutuan ibadah yang ada di gereja seperti ibadah minggu kategorial, seperti ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah pemuda, dan ibadah umum. Ada pula ibadah keluarga, persekutuan doa, kelompok tumbuh bersama, pemahaman Alkitab, dan retreat. Semuanya itu merupakan persekutuan yang bersifat ibadah. Namun, ada juga kegiatan non-ibadah seperti paduan suara, kelompok musik gereja, atau senam lansia. Kegiatan-kegiatan itu pada hakikatnya juga bentuk dari persekutuan jemaat. Semua bentuk persekutuan tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu untuk pertumbuhan jemaat secara utuh. Kita masuk ke dalam rangkuman. Gereja tidak hadir hanya untuk dirinya sendiri. Dalam bab ini kita melihat hal-hal yang dikerjakan oleh gereja, yaitu liturgia, kerugma, dan koinonia. Ketiga kata ini masing-masing berarti tata ibadah atau ibadah itu sendiri, pemberitaan, dan persekutuan. Kita sudah melihat bahwa ketiga kegiatan ini saling terjalin erat, sehingga tidak dapat kita pisah-pisahkan. Gereja haruslah memberitakan Yesus Kristus yang menebus kita dan mempersatukan kita. Persatuan itu harus terwujud di dalam persekutuan hidup kita, bukan hanya dengan sesama orang Kristen, tetapi juga dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun. Tugas untuk kalian, buatlah sebuah video dengan menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Silahkan buat sekreatif mungkin. Kemudian kirimkan tugas tersebut, video tersebut ke link Telegram yang akan Ibu bagikan. Materi kita selesai, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran kami hari ini. Engkau yang memberkati apa yang kami pelajari. Mampukan kami Tuhan untuk bisa mencari tahu, menggali lebih dalam lagi tentang pelajaran kami hari ini, supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ajar gereja di tengah dunia. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.